Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bersatulah dengan YouTube kami di Rafiq Channel. Share dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan penyampaian kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah kuberikan, akan kutambah kenikmatan itu. Dan apabila engkau mengufuri nikmat-nikmat yang telah kuberikan, siksaanku sangat pedih. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para alim ulama yang saya muliakan, atas segala fatwa-fatwanya, pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan majelis taklim. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan ahlinya, serta seluruh para sahabatnya, dan kita sekalian sebagai pengikutnya. Tentunya harapan kita syafaat yaumil qiyamah yang kita harapkan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sholat sunat adalah sangat penting sekali apabila kita sadar untuk menunaikannya. Ada sholat sunat yang pahalanya enggak diragukan lagi, luar biasa, out of tradition, sangat besar sekali. Sholat sunat apakah itu? Yang pertama sholat duha, yang sudah sangat mutawatir di kalangan umat Islam. Sholat duha ini adalah untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga rezeki kita dilancarkan. Waktunya juga tidak tergesa-gesa, yaitu dari terbitnya matahari naik sedikit, ya, biqadri rumhin, kira-kira matahari itu sudah berada di sekitar 1 tongkat naiknya. Itu waktunya sholat duha hingga sampai jam 11 nanti. Panjang kan waktunya. Sholat duha itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat. 2 kali 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Itu sholat duha. Rezekinya kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah ragu, enggak usah bimbang. Sholat duha diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki yang diberkahi itu rezeki yang manfaat tentunya, untuk keselamatan
di dunia sampai di akhirat kelak. Itu sholat duha. Maka dianjurkan bagi kaum muslimin dan muslimat jangan ditinggalkan sholat duha. Yang kedua adalah sholat tahajud. Sholat tahajud bagi orang yang ahli sholat 5 waktu tentunya gak asing lagi, senang dia menjalankan sholat tahajud. Memang waktunya malam, kan? Waktunya malam. Jadi bagi orang-orang yang memang masih galak bangkong, ya berat melaksanakan sholat tahajud. Tapi bagi orang yang sudah biasa, insya Allah tidak ada hambatan apa-apa. Yaitu sholat tahajud itu naik karirnya, usahanya naik, nggak meleset, dan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di makom-makom yang terpuji, makom mahmudah. Itu sholat tahajud. Diampuni segala dosa-dosanya, nah, kan? Diberi rezeki yang barokah. Nah, itu. Maka nggak usah khawatir. Sholat duha, sholat tahajud sangat mulia. Kemudian yang ketiga adalah sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh ini sudah sangat mutawatir di kalangan umat Islam. Sejak dulu sholat qobliyah subuh itu, sebelum subuh 2 rakaat itu sangat sudah dilazimkan oleh umat-umat yang dulu. Umat Islam. Apa hikmahnya? Hikmahnya yaitu sholat itu lebih utama, lebih baik, lebih afdol daripada dunia seisinya. Dunia ini kalau ditimbang dengan sholat subuh, sholat qobliyah subuh, sebelum subuh, itu beratanlah sholat qobliyah subuh. Maka kalau tidak dia jalankan ini sayang. Maka kita menjalankan sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Sholat sebelum subuh 2 rakaat. Yang keempat adalah sholat qobliyah duhur dan ba'da duhur. Qobliyah duhur, sesudah duhur dan sebelum duhur. 2 rakaat, 2 rakaat dalam keterangan ini. Qobliyah duhur, sebelum duhur sholat sunat 2 rakaat. Sesudah sholat duhur sholat sunat 2 rakaat. Apa itu hikmahnya? Hikmahnya api neraka tidak berani mendekati kita. Api neraka itu takut dengan orang yang sholat sunat qobliyah subuh dan ba'da subuh, ba'da duhur. Qobliyah duhur, ba'da duhur itu ditakuti oleh api neraka. Sampai kepingin selamat masalah neraka, yo laksanake sholat qobliyah duhur dan ba'da duhur. Kemudian yang kelima. Yang kelima ini sholat hajat. Kita semuanya kan ada hajat. Hajat apa? Hajat dunia, hajat akhirat tentunya. Jangan tidak melaksanakan sholat hajat 2 rakaat. Waktunya apa saja, jam berapa saja, terkecuali waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholat hajat. Minta apalah niatnya itu. Sholi sunatal hajat rakaataini
lillahi ta'ala. 2 rakaat. Waktunya bebas. Pagi, sore, siang, tengah hari, dan lain sebagainya. Kemudian sholat witir. Sholat witir ini 3 rakaat atau 1 rakaat. Ya 3 rakaat lah. 2 rakaat, 1 salam. Kemudian yang terakhir 1 rakaat. Nah ini sholat witir. Jangan tidak dilaksanakan sholat witir. Ayatnya dari ba'da Fatihah membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Yang rakaat kedua bacanya yang sholat witir habis Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang menentukan ayatnya. Kemudian salam, kemudian sholat lagi 1 rakaat, usolli, ya niat sholat 1 rakaat witir, 1 rakaat, baca ayatnya pertama sudah Fatihah, baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, 1 rakaat itu sholat witir. Kemudian sholat tobat. Siapa yang nggak ada dosa, tentu wajib sunnah sangat muakkad sholat tobat, menobati perbuatan-perbuatan yang pernah dilaksanakan yang menimbulkan dosa itu. Jadi selalu sholat malam yang namanya sholat tobat. Semoga semuanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pahalanya jangan ditanya. Sangat luar biasa besarnya orang yang menunaikan sholat, khususnya sholat hajat, sholat witir, sholat tobat. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah para hadirin penyampaian yang singkat. Tentunya walaupun singkat tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Atas segala kekhilafan mohon dimaafkan. Dan saya terima kasih atas perhatiannya. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.